Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua dimanapun Anda berada ya. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu untuk video yang kedua, pembahasan soal yang kalau kemarin video pertama itu adalah soal nomor 1 sampai 21, itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua adalah nanti mulai nomor 21 sampai 40. Oke anak-anak, sekarang kita langsung masuk di soal yang nomor 21 ya. Diketahui kubus KLMN, jadi kita gambar dulu biar mudah ya. Kita gambar dulu. Ya, yang pertama adalah KLMN. KLMN. Terus PQRS. Oke. Sekarang pertanyaannya di sana adalah berikut ini yang merupakan diagonal bidang dari kubus tersebut. Maka caranya adalah kamu coba satu persatu dulu. A sampai ini, coba ini KM. KM ya, ini bidang. QR. Nah, bukan ya. QR bukan, berarti ini bukan. Terus sekarang yang B. Kaki. Kaki ya, bidang. LS, nah ini ruang, jadi ini bukan, karena yang diminta yang bidang. Terus KR, KR ini juga ruang, berarti bukan. LN ya, ini LN. Terus LR nih ya, ini juga bidang ya. Terus QS ya, ini, jadi hasilnya ini ya. Nah, kita masuk di soal yang nomor 22 ya. Diketahui 5 segi 4 beraturan, yaitu P QRST dengan rusuk 3 ya, dan rusuk tegaknya 3/2. Sudut antara garis PT dengan alas QRST ya, berarti antara garis ini ya dengan alas ini, bidang ini ya. Ini kalau kita gambarkan bentuk yang ini kan akan menjadi demikian. Kan siku-sikunya di sini ya. Siku-sikunya di PU. Maka ini adalah sudutnya. Yang ini adalah T. Maka ini yang kita cari ya, sudut antara garis PT dengan bidangnya tadi ini. Jadi oke. Ini TU-nya ini adalah, nah ini kan setengah dari diagonal bidang, berarti kalau panjangnya ini 3, maka ini adalah 3/2 ya. Nah, 3/2, maka otomatis separuhnya ini kan menjadi 3/2/2. Oke. PU-nya, nah PU-nya tadi berapa? PU-nya belum ya. PU-nya belum diketahui. Oke. Terus kalau PT-nya ini sama dengan yang ini, sisi rusuk tegaknya ini, berarti ini berapa? 3/2. Oke, sekarang kita cari PU-nya. PU-nya berarti dengan menggunakan Pitagoras ya. Jadi kita cari PU-nya. Tapi sebenarnya ini kan sudutnya ini yang dicari, walaupun kita tidak mencari PU, bisa ini kan sudut ini. Maka kita tahu bahwa rumus yang sampir miring itu apa? Cos ya. Jadi cos alfa itu kan samping dibagi dengan miring ya. Sampingnya kan ini, berarti sampingnya adalah 3/2/2 per miringnya. Miringnya adalah 3/2. Ini kan boleh dicoret. Nah ya, berarti ini sama dengan 3/2 dikali, kan ini kan dibagi 3, kalau dikali berarti apa? 1/3 ya, maka sama dengan ini boleh dicoret, sama dengan setengah. Maka cos yang sama dengan setengah itu berapa? Yaitu 60 derajat ya. Oke, maka ini adalah hasilnya adalah 60 derajat ya. Karena anak, kita masuk di soal yang nomor 23. Bayangan dari titik B min 3,5 yang dirotasikan terhadap R 0,-90 searah putaran jarum jam. Berarti B
min 3,5 ya, dirotasikan di 0,-90, karena min ini berarti searah dengan jarum jam. Kalau sebaliknya itu adalah yang berlawanan, itu berarti plus ya, yang searah dengan jarum jam. Maka ini sesuai dengan aturan rumusnya, itu berarti sama dengan merubahnya ini Y per min X ya. Maka kita langsung bisa menemukan berarti B aksennya ya, Y berarti Y nya kan otomatis di sini 5 ya, min X berarti 3 gini. Sebenarnya kalau kita gambar ya, kita gambar paham untuk bagaimana kok bisa pindah seperti itu ya. Misalkan ini adalah 1 2 3 5 ya, maka kan hasilnya kan min 3 dengan 5 ya. Nah ini kan min 3 dengan 5. Nah ini kan asalnya kan ini ya, kan dipindah 90 derajat, otomatis kan siku-siku ya, nanti siku-siku. Nah ya kurang lebih nanti gambarnya seperti itu. Maka hasilnya ini nanti kan 53 ini, 1 2 3 4 5 nih, ini dan 3. Nah ini berarti hasilnya adalah 5,3. gambarnya seperti itu anak-anak ya. Cuma kalau pakai rumus ini ya langsung saja Y, min X ya dimasukkan langsung gitu ya. Soal yang nomor 4, bayangan dari Y sama dengan 8X min 5 setelah digeser oleh min 1,2 ya. Berarti ini adalah misalkan Y 8X min 5, dia digeser, ditranslasi dengan min 1, 2. Maka kan ada rumus yaitu X aksen Y aksen ya, itu kan sama dengan XY ditambah transaksinya ini yaitu min 1, 2 itu kan ya. Nah ini kan juga sama dengan kalau dirubah kan sama dengan X aksen sama dengan X min 1 ya. Terus ini kalau kita rubah akan menjadi apa, X sama dengan X aksen plus 1. Oke, yang ini Y aksen kan sama dengan Y plus 2, maka ini Y sama dengan Y aksen min 2. Oke, jadi yang ini nanti kita pakai. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya ya, kita kembali ke soalnya. Soalnya yang diminta itu kan yang dirubah kan ini Y sama dengan 8X min 5. Maka ini kita substitusikan ya, kita substitusikan ke sini. Y nya adalah sama dengan Y aksen min 2, 8X, X nya kan X aksen plus 1 min 5 ya. Y aksen min 2 sama dengan 8 aksen plus 8 min 5. Maka ini adalah Y aksen sama dengan 8 X aksen, 8 dengan 5 adalah 3 ya. 3 duanya pindah ini jadi plus 2. Maka ini sama dengan 8 aksen plus 5 ya. Hasil akhirnya itu aksennya nanti akan hilang, maka menjadi Y sama dengan 8X plus 5. Ini hasilnya. Maka kita lihat di jawabannya. Di jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita masuk di soal yang nomor 25. Diketahui lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 4. Koordinat titik pusat dan jari-jari. Jadi kita harus disuruh mencari titik pusat dan jari-jarinya ya. Ini adalah A nya, ini adalah B nya, ini adalah C nya ya. Maka untuk pusat rumusnya adalah min setengah A, min setengah B. Maka langsung kita masukkan min setengah A nya adalah min 4 ya. Terus min setengah B, B nya adalah 2 ya. Maka ini hasilnya min setengah kali min 4, 2, min setengah kali min 1. Ini pusatnya udah ketemu. Sekarang jari-jarinya atau R ya. Nah,
rumusnya adalah akar 1/4A kuadrat 1/4B kuadrat min C. Nah ini, maka kita tinggal memasukkan saja. Jadi akar 1/4A kuadrat berarti min 4 kuadrat berarti berapa? 16. 1/4B kuadrat, B kuadrat berarti 4. Min C, karena ini min berarti apa? Jadi plus 4 ya kan? Min C, min dengan min jadi plus gitu ya. Nah, maka ini sama dengan 16 kali 1/4, 4. Ini 1, ini 4. Sama dengan akar 9. Sama dengan 3. Maka R-nya adalah 3. Terus pusatnya ini kita cari 2, min 1, 3. Berarti ini ya. Baik, sekarang yang nomor 26. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 25 di titik min 3 min 4. Berarti ini sebagai X1 nya, ini sebagai Y1 nya ya. Kita tulis dulu nih, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Bentuk ini juga kita rubah menjadi X kali X ditambah dengan Y kali Y sama dengan 25. Langsung kita masukkan X1 nya sini, berarti min 3X, Y nya kita masukkan berarti min 4Y sama dengan 25 ya. Maka ini adalah min 3X min 4Y, 25 pindah ke kiri menjadi min 25 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah min 3X min 4Y. Kok nggak ada? Oh, berarti ini dipindah lagi ke semuanya ke kanan. Berarti ini dipindah ke kanan, berarti menjadi 3X. Ini kalau pindah ke kanan kan jadi 4Y, 25 nya kan tetap ya, sama plus 25 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah ini, jadi 3X 4Y 25, jadi yang B. Baik, sekarang kita masuk di soal yang nomor 27. Rata-rata nilai tes matematika kelas 12 adalah 81,25. Jika nilai tersebut dipisahkan antara kelompok siswa laki-laki dan siswa perempuan, akan diperoleh rata-rata siswa laki-lakinya 80, rata-rata siswa perempuannya 82. Jika banyaknya siswa laki-laki 12 orang, maka banyaknya siswa perempuan. Nah, jadi yang ditanyakan adalah B-nya ini ya. Oke. Maka harus kita pahami dulu, untuk rata-rata dari laki-laki dan perempuan itu berarti 81,25 ya. Terus untuk rata-rata dari laki-laki saja yaitu 80. Terus untuk rata-rata dari perempuannya, rata-rata dari perempuannya jadi berapa? 82 ya, 82. Oke. Terus jika banyaknya siswa laki-laki 12 orang, nah berarti kan L-nya ini banyaknya laki-laki ya, berarti kan 80 dikalikan dengan 12, berarti 12 orangnya kan, ini rata-ratanya, berarti ini berapa? 80 kali 12 960 ya. Nah 960. Oke, sekarang pertanyaannya adalah rata-rata semua itu kan 81 ya, 81,25. Ini rata-rata laki-laki dan perempuan, itu kan berarti sama dengan, yaitu ini 960 yang laki-laki, terus yang perempuannya berarti kan 82B ya kan ya. Kalau ini tadi 960 ini kan berarti 80 kali L, L-nya 12 ya, dibagi berapa? Dibagi banyaknya jumlah siswa, yaitu siswa laki-lakinya 12 ditambah dengan P gitu ya. Terus kamu kalikan silang, 81,25 kali 12 plus P sama dengan 960 plus 82 P ya. Sekarang cepat hitung dulu, 81,25 kali 12
berapa ini sebentar. 975 ya. Terus ini dikalikan P berarti 81,25 P. 960 plus 82 P. Ya, sekarang kita kelompokkan. Berarti di sini adalah 81,25 P, ini pindah ke kiri jadi min 82 P. 960 ini pindah ke kanan jadi 975. Berarti ini tinggal min 0,75 P. Ini min 15 ya. Ya 15. Berarti P kan sampai dengan min 15 dibagi. Ya. Berarti ini P ya. Jadi ini kan tadi 81,25 dikurangi 82 ketemu ini. 960 dikurangi 97 kurang 15. Berarti P nya kan min 15 dibagi min 0,75. Ya coba kita hitung dulu. Hitung berapa nih? Ya atau gini hitungnya 50 per 75 per 100 gitu ya. Berarti ini kan sama dengan 15 kali 100 per 75. Ini dibagi ada berapa? Ada 5 ya. Ya, berarti sama dengan 20. Oke. Hasilnya adalah 20. 20 berarti yang E. Kita masuk di soal yang nomor 28. Tabel berikut menunjukkan data usia guru yang mengajar di SMK Negeri 4 ya. Langkah-langkah data menentukan kuartil tengah dalam tahun. Nah, kuartil tengah itu kan sama dengan Q2. Maka rumusnya adalah TB plus yaitu setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dikurangi frekuensi dibagi frekuensi ya dikalikan dengan I itu ya. Nah, maka langkah yang pertama kamu cari dulu Q2 kelas medianya ya. Kelas medianya kan ini adalah setengah N ya, setengah N N nya berapa ini? N nya adalah 6 tambah 8 14 24. N nya adalah 36. Jadi setengah kali 36 sama dengan 18. Oke. Nah, sekarang karena hasilnya adalah 18, kita tahu bahwa median ya, median, maka mediannya adalah di sini. Ini mediannya, ini kelas mediannya. Jadi kelas mediannya di sini, otomatis bisa langsung kita masukkan. Tapi bawahnya berarti kan 46 dikurangi 0,5 berarti berapa? 45,5. Terus setengah N berarti 18. Frekuensi kumulatif berarti yang ini berarti berapa? 14. 8 tambah 6 gitu ya. Terus frekuensi kelasnya kan ini 10. Berarti ini adalah 10. Terus dikalikan dengan panjang kelasnya. Berarti kan panjang kelasnya 46, 47, 48 berarti 3 ya. Berarti ini adalah 45,5 ditambah dengan 18 dikurangi 14 adalah 4 per 10 dikalikan dengan 3. Berarti ini adalah sama dengan 45,5 12 per 10. Berarti ini kan sama dengan 1,2. Hasilnya adalah 46,7. Ternyata jawabannya cuma seperti ini. Waduh, saya tidak konsentrasi nih. Berarti jawabannya hanya ini aja. Coba nih jawabannya. Oh, berarti jawabannya cuma yang A gini aja, nggak diselesaikan ya sampai selesai anak-anak. Oke. Tapi tidak apa-apa. Ini kalau misalkan penyelesaian sampai selesai semacam ini ya. Kita masuk di soal yang nomor 29.
berat badan 30 orang, jadi ini 30 orang ya. Berdasarkan data tersebut rata-rata, berarti kita disuruh mencari rata-ratanya ya. Maka untuk mencari rata-ratanya dalam bentuk tabel semacam ini, kamu cari dulu titik tengahnya. Jadi 45 berarti 46, 47 berarti titik tengahnya adalah 46 ya. Otomatis ini adalah 46 kali 3 ditambah dengan berarti ini 49 kali 8 ditambah dengan ini berarti 52 kali 10 ya, ditambah dengan ini 55 ya, 55 kali 5 ditambah dengan ini 58 kali 4 dibagi banyaknya frekuensi berarti berapa? 30 ya. Oke, sekarang kita kalikan satu persatu. 46 kali 3 berarti 138 4 ya, 49 kali 8 bentar kita hitung, jadi sama dengan 392, ini 520, 55 kali 5 berarti ini adalah 275, 58 kali 4 berarti sama dengan 232 dibagi dengan 30 ya. Sekarang coba kita hitung dulu penjumlahan ini ya, kita hitung dulu sebentar ya, yaitu ketemu 1557 per 30 ya. Coba ini nanti kalau mau hitung lagi ya, kita hitung lagi. Kalau saya biar cepat saya menggunakan kalkulator aja. Nah, 51,9 makanya hasilnya adalah yang A ini ya. Nah, ini yang nomor 30. Di dalam satu ruangan terdapat 5 orang yang bersalaman satu dengan yang lainnya. Banyak salaman yang dapat terjadi ya, yang salaman 2 orang kan 2 orang ya, berarti ya langsung saja 5 kali 2 orang berarti 10. Atau kalau misalkan kamu memudahkan kan gini, A, B, C, D, E ya, otomatis kan dia salamannya dengan B, dengan C, dengan D, dengan E. Ini sudah berapa? Sudah 4 ya. Setelah itu B dengan C dengan D ini, nah ini sudah 3, ini dengan ini ya sudah 2, sini 1 ya. Ya sudah, jumlahnya adalah 10. Jadi hasilnya adalah yang 31. 2 dadu dilempar 120 kali. Frekuensi harapan jumlah kedua angka dadu sama dengan 10 frekuensi harapannya yang ditanyakan ya. Maka sebelum mencari ini kamu cari dulu peluangnya ya. Untuk mencari peluang maka kamu cari NA nya dulu. NA nya adalah angka dadu sama dengan 10, berarti berapa saja? 4 dengan 6, 6 dengan 4, terus 5 dengan 5. Jadi berapa jumlah NA nya? 3 ya. Maka peluangnya otomatis kan 3 dibagi NS. NS nya itu 2 dadu. 2 dadu itu NS nya berapa? 36 ya. Maka ini adalah 1/12 ya. Terus frekuensi harapannya otomatis kan 1/12 dikalikan 120 berarti sama dengan 10 ya. Bagi yang bingung, NS ini ya, NS ini kan sama dengan 36 ya. Kalau misalkan digambarkan semacam ini dadu 1 2 3 4 5 6, ini kan 1 2 3 4 5 6, ini kan 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1. Nah ini kan, maka jumlahnya kan otomatis 6 kali 6 36. Kita lanjutkan soal yang nomor 32. 2 buah dadu ya. Kalau 2 buah dadu berarti nanti NS nya adalah berapa? 36 ya. Peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau bernomor sama, berarti nanti NA nya itu yang berjumlah 3, berarti kan 1 2 ya, 2 1 ya, ditambah dengan yang bernomor sama ya.
benar sama berarti kan 1 1 ya, terus 2 2, 3 3 ya, terus 4 4 ya, 5 5, 6 6 kan gini ya. Otomatis peluangnya ya, peluangnya otomatis kan ini jumlahnya berapa, 2 ditambah ini jumlahnya berapa, 6 per 36 ya, berarti sama dengan 8 per 36 ya. Kita cari 8 per 36 ya, yang C begitu ya. Baik anak-anak, kita masuk di soal yang nomor 33. Sekarang limit tak hingga 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x plus 6. Maka ini kita jabarkan dulu. Ini tetap 4x pangkat 3 min 2x kuadrat 5x plus 6. Ini kalau kita jabarkan kan 2x kuadrat ya, jadi 4x kuadrat, 2 kali 2x 4x kali min 3 min 12x min 3 kuadrat plus 9 ya. Karena ini adalah untuk x nya tak hingga, maka di sini ada aturan ya, ada aturan apabila m nya lebih besar dari n ya, maka hasilnya adalah tak hingga. Apabila m nya sama dengan n, maka jawabannya adalah a per b. Apabila m nya kurang dari n, maka hasilnya adalah 0 ya. Sekarang kita lihat ini yang atas m, yang bawah n ya. Berarti di sini adalah m nya, ini adalah n nya. Artinya pangkat yang tertinggi ya. Pangkat tertinggi dari ini m, pangkat tertinggi dari ini adalah n. Maka di sini kan otomatis m nya sama dengan 3 ya, n nya sama dengan 2. Otomatis kan yang mana? Yang ini kan ya. Jadi m lebih besar dari n ya. Dijawabnya langsung aja tak hingga, berarti hasilnya adalah ini. Di soal yang nomor 34, fungsi fx 2x min 5 dibagi 3x plus 6, carilah turunannya ya. Maka ini adalah kita menggunakan rumus, yaitu ini sebagai u nya ya, ini sebagai v nya ya. Berarti rumusnya ini adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Oke, ini u nya adalah dimisalkan 2x 2x min 5 ya, 2x min 5, maka u aksennya adalah turunannya 2x adalah 2, terus v nya adalah 3x plus 6, turunannya dari v adalah 3 gitu ya. Nah, kalau sudah langsung dimasukkan di sini u aksen berarti 2 kali v nya adalah 3x plus 6 min u saja 2x min 5 ya, terus dikalikan dengan berapa, yaitu dengan 2 dibagi dengan v kuadrat, berarti 3x plus 6 kuadrat, maka ini sama dengan 6x plus 12, berarti ini adalah 4x min 10 ini ya. Yang bawahnya ini masih tetap 3x plus 6 kuadrat ini ya, 6x plus 12 min 4x ya, 10, ininya tetap masih kan 3x ini tadi ya, dikalikan 3 ini ya, dikalikan 3 nih, ini kalikan 3, ini berarti 6, ini adalah 15 ya, 15. Oke, maka ini sama dengan 3x plus 6 kuadrat, ini berarti 6, ini 15, ini boleh dicoret, berarti sekarang 12 dengan plus 15 berarti 27 per 3x plus 6 kuadrat, maka hasilnya adalah 27, maka yang ini. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 35 ya. Interval nilai yang memenuhi akar grafik fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 7x pangkat 2
8x min 3 turun ya. Maka kamu harus tahu dulu bahwa syaratnya turun ya. Syaratnya turun itu apabila turunannya harus kurang dari 0 ya. Maka sekarang ini kita turunkan dulu. Y aksen sama dengan x pangkat 3 turunannya 3x pangkat 2. 7x kuadrat turunannya 14x. 8x turunannya 8 min 3 adalah 0, jadi tidak perlu kita tulis ya. Setelah kita turunkan, terus ini karena syaratnya harus kurang dari 0, maka ini kita faktorkan dulu. 3x kuadrat min 14x min plus 8 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan, makanya adalah 3x, ini adalah x ya. Perkaliannya 8, ini berarti 2, ini 4 min itu ya. Nah, maka ini adalah 3x min 2 sama dengan 0, x min 4 sama dengan 0. Maka ini sama dengan 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3. Yang ini adalah x sama dengan 4. Oke. Sekarang kita bantu, yaitu dengan menggunakan garis bilangan ya. Kita bantu dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangannya misalkan di sini adalah 2/3, di sini misalkan adalah 4, otomatis kan di sini 0 ya. Sini adalah 0 ya. Maka untuk memudahkan, kita uji dulu dengan titik 0 ya. Kita uji dengan titik 0. Yang diuji yang mana? Yang ini. Jadi 3x kuadrat min 14x plus 8. Kalau kita masukkan dengan 0 kan ini berarti ini 0 plus 8. Berarti di sini adalah hasilnya 8. 8 apa nilainya? Positif. Maka ini positif, yang ini negatif, ini positif batasannya. Nah, kita kembali ke soalnya. Soalnya permintaannya adalah karena turun ya, karena turun. Kalau turun, maka kan y aksennya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti apa nilainya? Negatif. Maka kita kembali ke garis bilangan. Yang negatif mana? Oh ya, ternyata yang negatif yang ini. Nah, sehingga daerah HP penyelesaiannya adalah x, batasannya x lebih besar dari 2/3 dan kurang dari 4 ya. Kita lihat di jawabannya, kita cari x 2/3 4 ini, berarti jawabannya adalah ini ya. Ya tidak ada tanda sama dengannya nih, tidak usah tanda sama dengan. Oke, sekarang soal yang nomor 36, persamaan garis singgung BGS ya. Di x sama dengan 1 pada kurva y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1 ya. BGS ini nanti kan rumusnya y min y1 sama dengan m x min x1. Maka sekarang langkah kita adalah mencari gradiennya dulu. Gradien itu sama dengan turunannya y aksen, turunannya dari x pangkat 3 3x pangkat 2, turunannya dari 3x kuadrat adalah min 6, x plus 1 adalah 0 ya. Karena x nya sudah ketemu 1 ini ya, x nya maka tinggal kamu masukkan 3 1 kuadrat min 6 kali 1, maka ini sama dengan 3 min 6 sama dengan min 3. Maka gradiennya sudah ketemu min 3, ini gradiennya ya, gradiennya M3. Sekarang kita tinggal mencari x1 dan x2 nya. Oke, x1 nya sudah ketemu 1, kamu tinggal mencari y1 nya ya. Maka y nya adalah dimasukkan dari sini, x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1. Maka kalau x nya 1 kan berarti ini 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 plus 1 min 3 plus 1 sama dengan min 1 ya. Maka di titiknya adalah sudah ketemu 1, min 1. Maka sekarang tinggal dimasukkan ke rumusnya. Y min y1 sama dengan m x min x1.
Y1 nya adalah min 1, M nya adalah min 3, X1 nya adalah 1, Y plus 1 ya, min kali min 3 kali X min 3, X ini plus 3 ya, maka Y sama dengan min 3X plus 3 min 1, min 3X plus 2. Kita cari jawabannya adalah min 3X plus 2. Nah, ini berarti jawabannya nomor 37, yaitu integral ya. Maka untuk menjawab integral ini harus kamu jabarkan dulu. Ini kan sama dengan, yaitu 3x kuadrat plus 4 ya, kali 3x kuadrat plus 4dx, gitu kan ya. Nah, maka 3x kuadrat kali 3x kuadrat 9x pangkat 4 ya. 3x kuadrat kali ini adalah 4x 12 ya, 12. 4 kali ini adalah juga 12, X pangkat 2, 4 kali 4 adalah 16 ya, X. Maka ini adalah 9x pangkat 4, 12 kali 12, 24x pangkat 2, 16 dx ya. Sekarang kita integralkan ya, kita integralkan, maka integralnya adalah sama dengan 9, 4 nya turun ke bawah berarti 4 tambah 1 5, ini adalah X pangkat 5, 24 2 nya turun, 2 tambah 1 3, X ini juga tambah 1 3, 16 menjadi 16X. Karena ini integral tak tentu maka plus C ya, maka ini hasilnya adalah 9 per 5x pangkat 5, 24 dibagi 3 adalah 8, x pangkat 3 16x plus C. Kita cari 9 per 5, 9 per 5 dapat 16x ya, berarti yang A ya. Soal yang nomor 38 ini adalah integral tertentu ya. Maka untuk menjawabnya ini adalah 1 batasannya 3, 2, maka ini kita pindah ke atas jadi apa? X pangkat min 3 dx ya. Kalau sudah, sekarang kita integralkan, maka 2 per min 3 tambah 1 kan gitu, X min 3 tambah 1, batasannya 1 sampai 3 gitu kan ya. Maka ini sama dengan 2 per min 2, X pangkat min 2, 1 sampai 3 gitu ya. Maka ini sama dengan min 1, X pangkat min 2, 1 sampai 3. Maka ini sama dengan min 1 per, kalau X nya pindah ke bawah kan jadi X pangkat 2, 1 sampai 3 ya. Kalau sudah, sekarang kita masukkan dulu yang berapa, yang 3 dulu, yaitu min 1 3 pangkat 2 dikurangi min 1 1 pangkat 2 ya. Maka ini sama dengan min 1/9, min ini adalah min 1 ya, kira min 1 ini kan ya, min 1, berarti ini sama dengan min 1/9 plus 1. Ini bisa kita samakan penyebutnya menjadi min 1/9, ini 1 berarti berapa? 9/9, maka sama dengan 8/9. Maka jawabannya adalah yang B. Sekarang nomor 39, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4x plus 4, Y sama dengan X pangkat 2, batasannya X sama dengan 0 dan garis X sama dengan 2 adalah mencari luasnya ya. Maka untuk mencari luasnya itu, biar tidak salah kamu ya, maka ini difahami dulu Pak. Kalau dalam bentuk gambar itu akan menjadi X kuadrat itu ya, X kuadrat itu berarti nanti gambarnya gini. Nah, sedangkan kalau yang ini gambarnya nanti adalah yang ke sini. Nah, maka ini nanti batasannya.
maka batasannya adalah di sini adalah 2, ini adalah 0 ya. Maka untuk mencari luasnya berarti yang atas ya, integral batasannya 0 sampai 2, yang atas berarti apa? Yang atas berarti 4x plus 4, yang bawah yaitu x kuadrat ya, dx. Maka ini sama dengan 0 sampai 2, jadi ini 4x plus 4 min x kuadrat. Nah ini, setelah itu baru kamu integralkan. Maka ini integralnya adalah, ini kan pangkat 1, berarti kan 4 per 1 tambah 1 2 x pangkat 2, 4 integralnya adalah 4x min x pangkat 2, ini berarti sepertiga x pangkat 3, batasannya 0 sampai 2 ya. Sekarang kita masukkan dulu yang 2. Nah ini masih belum, ini masih 2 x kuadrat 4x min sepertiga x pangkat 3 ya. Sekarang 2 nya kita masukkan dulu, berarti ini kan 2 kali 2 kuadrat 4 kali 2 min sepertiga 2 pangkat 3, ini kan ya, dikurangi 0, ini otomatis 0 ya. Maka hasilnya adalah ini 48, ini adalah 8 ya. Ini adalah 2 pangkat 3 kan 8 kali adalah min 8 per 3 nah. Sekarang kita sederhanakan, ini berarti kan sama dengan 16 dikurangi 8 per 3 ya. Maka sama dengan 16 itu 48 ya, 48 dikurangi 8 ya, maka sama dengan 40 per 3. 40 per 3 itu kalau kita kecilkan berarti 13/3 ya. Kita cari jawabannya 13/3. Nah ini ya. Sekarang kita masuk di soal yang terakhir, yaitu nomor 40, yaitu kita disuruh mencari volume ya, volume benda putar. Ini kalau diputar kan akannya menjadi, nah gini kan ya, kalau diputar gitu ya. Nah maka sekarang disuruh mencari volumenya. Volumenya adalah rumusnya pi ya, a per b x kuadrat d dx ya. Sekarang pi, a nya sudah diketahui 2, terus b nya adalah 5, x kuadrat ya. Maka karena di sini adalah y sama dengan x, berarti ini adalah x kuadrat d dx. Nah sekarang langsung kita integralkan saja. Integralkan x kuadrat, ini integralnya adalah 2 turun 2 tambah 1 3, ini 2 tambah 1 3, batasannya 2 sampai 5, maka sama dengan pi, berarti yang pertama sepertiga 5 pangkat 3 ya, dikurangi sepertiga 2 pangkat 3 itu ya. Jadi 5 dulu baru 2. Pi 5 pangkat 3 itu sama dengan 125 ya, 8 per 3. Maka ini sama dengan pi 125 dikurangi 8, 117 per 3. Sekarang 117 dibagi 3, 117 dibagi 3 sebentar kita hitung, yaitu sama dengan 39 pi ya, satuan volume. Kita lihat jawabannya 319. Nah berarti jawabannya adalah yang A. Oke anak-anak, kita sudah selesai sampai nomor 40 ya. Silahkan dipelajari lagi, nanti Pak Fadil akan melanjutkan kembali dengan video-video berikutan untuk pembahasan soal-soal ujian kelas 12. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.